Eh, halo semuanya. Ya, hari ini kita mau coba podcast pertama untuk P3MI Anugerah. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Christian sebagai narasumber dan kita akan ngobrol-ngobrol nih. Nah, sebagai info, Christian ini seorang dokter. Nah, tapi Tuhan izinkan dia untuk kena COVID, papar COVID. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih apa yang Tian alami dan apa yang Tuhan izinkan ini, Tian belajar apa sih dari pengalamannya. Nah, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol sama Christian. Halo Christian. Boleh. Hai Ci. Gimana nih keadaan hari ini? Oke. Sejauh ini sudah much better lah, banyak perbaikan lah. Dari pertama sampai sekarang sih udah jauh lebih enak sekarang. Boleh cerita dulu nih, dari mana kira-kira asal muasal Tian bisa kepapar COVID? Boleh. Kalau sebenarnya sih ya kalau asal muasal gimananya sih ya nggak tahu juga sih ya. Cuman feelingnya sih kenanya dari perawat. Karena kan memang waktu pas pertama yang aku kena itu, yang aku mulai ada keluhan lah, ada gejala lah gitu. Kan aku pertama muncul itu meriang-meriang tanggal 19 Juni kemarin. Ya itu sih memang perawat-perawat itu banyak yang lagi kena semua juga gitu. Jadi kayak memang perawat-perawat itu, apalagi perawat-perawat memang perawat COVID sih. Jadi aku kan bulan ini itu aku kan kerja di Rumah Sakit Bakti Mulia. Memang dia nanganin pasien COVID. Nah bulan ini itu aku lagi memang ditempatin di ruangan COVID gitu. Nah perawat-perawat COVID itu memang beberapa minggu yang lebih kurang dekat-dekat tanggal 19 itu memang banyak yang lagi kena. Baru kayak oh sini positif, si itu positif gitu. Jadi kayak ya memang akhirnya karena aku ada gejala, aku meriang-meriang, aku coba cek lah gitu kan, karena takut ini COVID atau bukan. Ternyata gitu pas dicek antigen waktu itu aku ceknya ternyata positif. Ya udah deh. Gitu. Tapi kenanya dari mana sih secara pastinya nggak tahu juga. Apa memang karena kan aku memang ketemu sama pasien-pasien COVID, jadi nggak tahu memang ketemu ketularan dari pasien COVID-nya atau misalnya dari perawatnya atau dari mana ya nggak tahu juga gitu. Tapi berarti kemungkinan dari rumah sakit gitu ya? Ya kemungkinan besar sih dari rumah gitu. Ya resiko tenaga kesehatan lah Ci. Iya, padahal udah pakai APD dan lain sebagainya kan. Saya yang kita tahu nakes begitu masuk rumah sakit ngerawat kan dia udah jaga ketat kan, berapa lapis gitu kan. Iya, tapi memang kadang di rumah sakit kan nggak semua tempat kita akan pakai misalnya PD level 3 hazmat gitu. Nggak seperti itu sih. Cuman yang pasti paling nggak kita pakai masker, kita pakai KN gitu kan. Gitu sih itu. Ada beberapa tempat yang kita cuma pakai misalnya memang cuma pakai itu aja, bajunya aja paling baju jaga kayak gitu. Jadi memang tidak semua tempat full pakai hazmat seperti itu. Pakai hazmat itu. Berarti waktu pas Christian ke sana dia pakai hazmat kan lengkap waktu jaga COVID, cek pasien segala macam. Kalau cek pasien segala macam ke ruang COVID, kita pasti pakai hazmat lengkap, full kita tutup dari atas sampai bawah, gitu. Cuman kan namanya juga kena ke perawat ya, perawat habis dari dalam mungkin mereka keluar, di luar kan mereka udah lepas hazmat juga kan, kita juga pasti kan lepas hazmatnya, pakai baju jaga yang lain aja, yang nggak tahu juga gitu kan. Terus kadang mungkin ngobrol atau apa kan jaraknya kan lumayan deket, jadi memang nggak tahu sih, gitu. Syok nggak kira waktu pertama dapat info? Apa biasa aja karena udah tahu resiko nakes? Sebenarnya sih biasa aja sih, nggak yang gimana, karena emang udah tahu kan memang resiko, apalagi kita nanganin pasien COVID kan, dan memang belakangan ini kan COVID kan lagi naik banget tuh, jadi memang
ditambah banyak, dan apalagi dengan varian yang baru sekarang gitu kan, memang cukup lebih membahayakan dan mengkhawatirkan kan gitu. Jadi sih sebenarnya nggak terlalu gimana sih, tapi yang bikin aku agak panik itu karena beberapa hari sebelumnya habis ketemu orang juga. Yang paling takut di situ aja, takut menularkan lah gitu. Nah, Dan untungnya aku memang tinggal sendiri ya di apartemen ya, bukan yang tinggal pulang ke rumah ketemu orang tua atau gimana. Jadi kalau misalkan aku positif pun juga kayak lebih tenang, ya udahlah gitu. Karena memang ketemu mereka, nggak tinggal bareng sama mereka. setidaknya nggak menularkan kepada keluarga, orang-orang terdekat. Nah, itu yang dikhawatirkan Tian. Iya, gitu. Boleh deh cerita-cerita gimana pengalaman Tian di isoman, suka dukanya, apa yang Tian. Berarti kan ini udah seminggu ya Tian ya? Sekarang ini hari ini 11 hari isoman, hari ke-11. Nah, gimana nih? Hari ke-11. Suka duka isoman ya. Sebenarnya banyak dukanya daripada sukanya, Ci. Setelah maksudnya waktu pas dulu mungkin oh enak ya, paling OTG kita kan isoman, jadi istirahat lah di rumah gitu kan, bisa di rumah istirahat, tidur, bisa makan, bisa mau ngapain kayak kita bisa kerja di rumah gitu kan. Ya dulu sih ngerasanya gitu ya. Cuman setelah benar-benar memang ngejalanin isoman, apalagi aku ini 11 hari berarti hitungannya setengahnya lebih kurang 5 hari bergejala. 5 hari itu aku bergejala, 5 harinya enggak. Berarti aku kalau anggapan aku OTG, ya OTG-nya baru 6 harian lah, 5-6 hari. Dan itu cukup tidak mengenakan juga sih sebenarnya. Jadi kayak kalau misalkan kita kena COVID, terus ada gejala, nggak enak. Tapi kalau kita kena COVID dan kita OTG pun nggak enak juga. Suka dukanya tuh di mana kayak gini, Ci. Aku ceritain dari hari pertama kena aja kali ya. Hari pertama itu tanggal 19 itu aku masih jaga. Masih jaga waktu itu jam 3 sampai jam 9 malam. Itu meriang-meriang, memang udah nggak enak badan lah. Terus habis itu ya aku minumin Panadol aja kayak gitu kan biar enakan. Terus aku pikir ya udahlah setelah selesai jaga baru cek swab gitu kan. Karena nggak enak juga kalau tiba-tiba aku nggak masuk. Maksudnya kan jaganya berdua tuh. Berdua itu kalau tiba-tiba aku nggak masuk, kehilangan salah satu orang itu agak merepotkan temen jaganya, jadi kasihan gitu kan. Akhirnya jadi aku tetap masuk dengan segala perlengkapan dan benar-benar ekstra hati-hati biar, karena aku udah ada feeling kan, feeling COVID, jadi aku udah persiapan segala macam lah biar jangan sampai menularkan ke yang lain gitu. Terus setelah selesai benar aja antigen positif. Nah besokannya tuh baru mulai muncul tuh gejala-gejalanya. Besokannya baru mulai muncul tuh. Awalnya tuh cuma kayak meriang-meriang gak enak doang gitu kan. Meriang-meriang, ada kayak rasa agak dingin badannya gitu. Besokannya tuh baru tuh demam tinggi. Memang aku nggak cek secara ininya sih berapa suhunya gitu. Tapi aku merasa tinggi demamnya, dan memang biasa kalau demamnya tinggi, mungkin di atas 38 kali ya. Nggak tahu juga di aku berapa pastinya, tapi demam tinggi, batuk-batuk, pilek juga, hidung tersumbat. Yang sebelah kanan sini sih tersumbat kayak gitu kan. Terus abis itu apalagi yang kurasain ya kemarin tuh ya, kepalanya nggak enak, pusing juga. Awal-awal nggak selemes itu. Awal sih itu berarti hitungannya hari pertama isoman, tapi udah gejalanya hari kedua lah berarti. Nah itu sih ya yang dirasain kayak gitu, ya udah demam naik turun gitu terus sampai hari kedua, hari ketiga. Mulai hari ketiga itu kayaknya mulai lemes deh aku. Demamnya tuh mulai nggak enak, mulai yang bikin lemes, kepalanya berat, badan juga berat.
Terus batuk-batuk sih nggak terlalu gimana, tapi leher sakit. Sakit tenggorokan gitu? Ya, Oh. tenggorokan, leher sakit. Terus habis itu, ya udah pokoknya bawaannya maunya tidur aja. Bawaannya maunya tidur, baringan gitu kan, makan juga jadi nggak nafsu karena pas hari ketiga, hari keempat itu mahnya juga ikutan kambuh. Mahnya juga ikutan kena tuh, mulai perutnya nggak enak, kayak kembung-kembung, tapi ya nggak enak lah gitu pokoknya. Itu Mual. mah itu memang karena salah satu dampak dari COVID atau karena apa tuh, Tian? Eh, mah itu bisa karena obat-obatan. Yang obat-obatan tuh banyak banget, Ci. Aku hari pertama dapat obat itu sekali makan bisa 25 biji. Banyak banget. Iya, soalnya memang aku memilih jenis-jenis obat yang bukan ringan-ringan lah gitu. Karena aku berpikir kan aku isoman gitu kan. Aku isoman dengan varian yang model kayak sekarang, resiko perburukan lebih tinggi gitu kan. Dan kalau misalnya sampai amit-amit perburukan juga cari rumah sakit susah, jadi aku lebih memilih untuk langsung kayak aku bom di awal lah gitu. Jadi memang obat-obatannya memang kayak antivirusnya aku langsung pilih yang memang agak lebih setingkat lebih tinggi dari seharusnya. Antibiotik tetap masuk, vitamin-vitamin juga memang lebih tinggi dari seharusnya. Jadi memang dan lebih banyak jenis vitaminnya juga yang aku makan. Jadi memang lebih banyak lah jadinya. 25 biji. Kalau misalkan enggak, ya mungkin enggak sampai segitu. Tapi itu hari pertama sih. Hari pertama, pokoknya paling nggak enak, minum obatnya pun nggak enak pokoknya, karena banyak kayak gitu. Dan Itu sehari paling enggak, kita minum sebanyak itu sehari 2 kali. Malam. Jadi kayak minum itu tuh udah sampai kayak yang apa ya, sampai terenak-enak lah, Ci. Ditambah lagi, badan kita kan nggak enak ya. Gimana ya? Kayak kita mau makan aja tuh udah nggak nafsu. Terus abis itu setelah selesai makan, kita masih harus melihat obat yang begitu banyak dan harus makan itu lagi. Itu 25 obat itu memang anjuran dari dokter yang apa sih pantau Tian, atau memang karena Tian dokter jadi Tian tahu kan obat-obatnya, jadi ya dengan sendirinya Tian memilih hal itu. Itu aku milih sendiri sih. Oh. Karena maksudnya aku memang nggak ada dokter spesialis atau yang gimana yang mantau banget memang. Tapi yang penting obat-obatan udah ada kan, memang karena aku juga merawat pasien COVID kan, jadi aku kurang obat-obatan apa yang dikasih buat pasien-pasien COVID. Jadi kayak ya udah memang aku udah mempersiapkan obat-obatan yang memang aku butuhkan gitu lah, lebih kurangnya kayak gitu. Jadi aku udah memang udah mempersiapkan itu, dan kalau emang orang-orang ada yang nanya ke aku pun juga aku kasih regimen yang sama. Aku kasih obat-obatan yang sama ke mereka. Tinggal kita atur aja, kita adjust seberapa mereka butuhnya seberapa. Gitu. Mungkin nggak se-ekstrim aku gitu kan, cuman paling nggak lebih kurangnya sih jenis-jenis obatan itu sama gitu. Gitu. Itu Jadi kan ya gimana Tian? Ya memang udah karena nggak enak, makan obatnya juga nggak enak, jadi akhirnya makin nggak enak lah itu rasanya, isoman. Terus Gitu. sukanya gimana? Nggak ada sih, hampir nggak ada sebenarnya. Dukanya itu banyak jadi dari awal gejala, minum obat, itu secara kita rasain secara fisik ya. Mental juga berduka, Ci. Berdukanya tuh kayak gimana ya?
namanya orang sakit itu kan Ya. pasti rasanya ditemenin, pengen rasanya kayak ada yang layanin lah gitu. Maksudnya kita capek, udah nggak enak gitu kan badannya. Pasti pengen kayak makan ada yang siapin, ada yang kita tinggal makan, kalau perlu kita disuapin gitu loh. Apalagi kita demam, lemes badannya gitu kan. Ini harus sendirian sih. Jadi kayak ya rasakanlah bagaimana rasanya sakit yang nggak enak dan harus sendirian mempersiapkan makan kita, mempersiapkan obat-obatannya. Selesai makan harus beresin piring, beresin kalau pakai alat-alat masak diberesin alat masaknya, beresin dapurnya gitu kan. Itu semua kita lakukan sendirian. Tapi Dan tidak teman ngobrol di sini gitu kan. Jadi kayak kita ya udah berusaha coba via WA, via telepon mungkin gitu kan untuk mencari teman biar bisa ngobrol gitu kan. Ya 5 hari pertama sih yang paling berat karena ada gejala itu. Udah dapat gejala terus harus adaptasi segala sesuatunya ya. Iya. Perubahan pola hidup dan lain sebagainya. Betul. Kalau setelah 5 hari itu sih, waktu pas udah mulai nggak banyak gejala, sebenarnya sih ya cuman loneliness-nya aja sih. Karena tidak ada orang yang lain yang bisa kayak nemenin kita di sini. Dan kita pergi-pergi kemana-mana kan. Jadi memang tidak mau harus di apartemen. Gitu. Belum lagi kayak ya bosen udah lama di dalam di sini terkungkung nggak tahu mau ngapain udah kan. Begitulah lebih kurang jadi dukanya. Kalau sukanya sejauh ini sih yang aku rasain sukanya itu apa ya? Bisa istirahat, cuma itu doang. Gak perlu mikirin kerjaan di saat mereka di rumah sakit kayak pada sibuk gitu. Iya sibuk, pasiennya banyak. Terus tenaganya sedikit karena aku tumbang, ada beberapa teman lagi juga tumbang kayak gitu. Jadi ya kita bisa istirahat di rumah, mereka capek-capek di rumah sakit gitu kan. Kita bisa istirahat. Cuman gitu aja tapi kayak agak nggak sebanding sih menurut aku antara dan dukanya. Memang akhirnya banyakkan dukanya daripada sukanya. Kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya mau dilihat, kan Tuhan izinin Tian untuk mengalami hal ini. Tuhan dari Tian sendiri pengalaman secara spiritual, Tian merasakan apa sih? Tian lebih mengenal Tuhan seperti apa ketika Tuhan izinin Tian dapat COVID? Kalau pengenalan akan Tuhan sebenarnya di sini walaupun nggak enak ya aku bersyukur sih. Walaupun menjalani dari hari pertama sampai sekarang, meskipun rasanya nggak enak gitu kan, yang aku bersyukur ya aku rasain tuh penyertaan Tuhan tetap terus ada buat aku. Jadi memang di situ banyak kayak di tengah aku sakit pun banyak aku merasa kayak Tuhan tuh bicara sama aku kayak gini, kayak nih coba nih lu rasain. Biasanya kamu ngeliat itu pasien-pasien kan tiduran di sana. Mereka ada yang ngeluh ini, ngeluh itu, kayak ya udahlah kamu kasih obat, kamu apa-apain lah segala macam sesuai dengan keilmuan yang sudah aku berikan buat kamu, gitu dia bilang. Tapi coba kamu bayangkan kalau memang kamu yang di situ, kamu yang sakit kayak sekarang. Kayak kamu nggak pernah tahu, kamu cuma ngeresepin obat sekian banyak, kamu nggak ngerasain kamu makan itu obat yang banyak setiap hari. Gitu. Sekarang kamu coba rasain kamu makan itu obat yang banyak setiap hari. Apa rasanya gitu. Terus habis itu Tuhan bilang lagi kayak,
Coba kamu rasain, kamu setiap hari demam, naik, turun, kayak roller coaster. Hari ini, pagi ini panas, habis itu siang mulai agak enakan, sore panas lagi, malam enakan, habis itu nggak bisa tidur malam-malam karena demam. Mungkin kamu hidungnya nggak enak, kepalanya sakit, badannya lemes semua, tidur juga nggak nyenyak. Biasanya orang kalau misalkan pas kamu lagi jaga malam, mereka ngeluh nggak bisa tidur, kamu kayak ya udahlah kasih obat tidur aja, biar dia bisa tidur. Tapi sebenarnya ketika dia bilang nggak bisa tidur, penyebab dia nggak bisa tidurnya tuh apa gitu. Sekarang kamu juga nggak bisa tidur kan, kata Tuhan kayak gitu. Kayak bukan nggak bisa tidur gimana lah, tidurnya juga nggak nyenyak, nggak enak, bangun kebangun. Terus kayak tuh kamu rasain akhirnya kamu batuk terus-terusan setiap hari, kayak ya orang biasanya ngeluh batuk, kamu cuman kayak biasa bilang kayak ya Pak yang sabar ya gitu, atau ya Bu yang sabar memang begitu, ntar juga batuknya akan hilang. Tapi kamu coba rasain, kamu setiap hari batuk, bahkan kamu ngomong aja nggak bisa. Kamu mau ngomong sedikit pun kamu akan batuk. Ini aku udah enakan sih Ci sebenarnya, makanya bisa ngobrol. Kemarin aku mau ngomong pun batuk. Jadi kayak ya memang nggak enak banget sih gitu. Jadi kayak aku tuh merasa Tuhan memang ngasih aku kesempatan untuk aku merasakan apa yang pasien-pasien aku rasakan gitu. Ya memang ya mudah-mudahan nanti setelah selesai ini, ketika aku melayani mereka bisa lebih maksimal lagi gitu. Yang pertama itu sih yang aku bener-bener rasain, yang Tuhan ngomong sama aku gitu. Yang kedua yang aku rasain itu memang benar-benar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sih. Ketika aku pertama ketahuan aku sakit ini, yang aku cemaskan juga itu adalah menghitung hari kapan amit-amit akhirnya perburukan. Karena sakit COVID itu kita nggak tahu kapan kita akan perburukan gitu. Kapan kita tiba-tiba oksigennya turun, kadar oksigennya rendah, sesak tiba-tiba gitu. Itu mungkin banget terjadi gitu. Maksudnya aku sadar diri lah gitu, kayak memang secara postur dan lain-lain kan aku memang agak gemuk kan. Itu bisa jadi salah satu faktor resiko juga soalnya. Jadi kayak memang ya menghitung hari juga gitu. Menghitung hari dari hari pertama sampai akhirnya hari kelima, hari keenam gitu kan. Itu kayak hari ini bagus nggak ya saturasinya? Ini gimana ya kondisinya? Dan setelah melewati itu kayak ini loh perlindungan dan penyertaan Tuhan buat aku. Tuhan melindungi, Tuhan terus menyertai sampai akhirnya sekarang aku tidak ada gejala, tinggal batuk-batuk aja. Itu pun juga udah mendingan memang karena minum obat juga sih. Minum obat juga. Tapi disitulah kayak perlindungan Tuhan lah yang aku rasain. Yang kedua. Yang ketiga, yang aku rasain juga itu apa ya, kayak Tuhan jadi lebih terasa dekat. Karena mungkin karena ya memang kita nggak ngapa-ngapain kan. Jadi kayak di tengah ketidak ngapa-ngapainnya kita, jadinya mau nggak mau ujung-ujungnya akhirnya kita mencari Tuhan gitu. Yang biasanya mungkin aku kayak bangun pagi udah mungkin ya udah bangun pagi udah sibuk ngurus, misalnya kayak ngurusin harus pergi kerja gitu kan, atau pulang kerja udah capek mau istirahat segala macem. Ini kayak kita bangun dan tidak ada yang kita kerjakan, jadi kayak akhirnya ujung-ujungnya
ya udah akhirnya semakin dekat sama Tuhan di situ. Jadi kayak memang akhirnya merasa memang Tuhan tuh lebih dekat sekarang ini. Gitu sih. Lebih kurangnya ya. Berarti walaupun Tuhan kasih sesuatu yang nggak menyenangkan, yang lebih banyak dukanya daripada sukanya, ya Tuhan masih mengizinkan Tian untuk melihat campur tangan Tuhan ya di kehidupan Tian. Iya. Dengan ini juga, ya mungkin dengan Tian merasakan apa yang dirasakan oleh pasien Tian, bisa melayani mereka dengan lebih sepenuh hati, lebih dengan hati, bukan cuma sekedar apa ya, tugas kayaknya ya Tian ya. Oh Iya. harus ini, Betul. harus ini. Ya. Betul. Nah kalau gitu, Tian boleh kasih pesan-pesan kepada anak-anak muda, apalagi sekarang kan kalau lihat berita kan COVID-nya 8.000 sehari sekali naik, gitu kan. Ya, boleh nih Tian kasih pesan-pesan. Pesan-pesan seperti apa ya, Ci? Jaga diri di rumah. Kalimat terakhir. Kesimpulan. Kalau kesimpulannya sih paling kalau dari aku sih yang bisa aku titip pesan, tetap jaga diri, jangan meremehkan COVID-nya, tapi juga jangan bermusuhan sama COVID banget sih. Gimana ya? Kayak berdamailah dengan COVID sih menurut aku. Betul. Tapi di sini berdamai itu kita harus benar-benar paham harus apa gitu. Kita harus ngapain. Bukan berarti kita berdamai, kita seenak jidat, kita pergi keluar, latihan prokes kayak gitu. Tapi maksudnya bukan, kan ada orang-orang yang kayak mereka bermusuhan dengan COVID sampai kayak mereka ya udah gitu, nggak mau, kayak tidak menerima COVID. Mereka ada yang sampai istilah kata jadi kayak denial lah gitu. Oh, menganggap COVID itu nggak ada gitu. Ya bisa dibilang seperti itu. Atau kayak terlalu meremehkan si COVID atau yang gimana, pokoknya kayak gitu. Jangan sampai seperti itulah. Kayak kenali musuhmu, kayak kenali apa yang kita hadapi supaya kita bisa lebih bijak. Karena aku pikir mungkin Tuhan juga menginginkan itu gitu. Buat kita biar kita lebih bijak lah dalam melakukan apa yang harus kita kerjakan ke depan. Kan kerja pasti harus tetap kerja. Kan nggak mungkin kita nggak kerja, tetap harus keluar rumah. Tapi ya bijak-bijaklah dalam kita bertindak, dalam kita mengambil keputusan. Gitu kan, dan tetap andalkan Tuhan sih. Oke. Terima kasih Tian untuk hari ini. Walaupun Tian sama-sama Ci, masih belum benar-benar sehat ya. Kita berdoa ya supaya Tian benar-benar bisa pulih sesuai dengan waktu Tuhan, terus kembali menjadi berkat bagi pasien-pasien di tempat ini ya. Oke. Sekian podcast kita hari ini teman-teman. Nanti kita akan kembali ke podcast yang selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.